Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 263. Nahato mengikuti pertemuan para kapten kesatria sihir dan memanggil 4 iblis bertopeng. Karena pada awalnya dia dianggap sebagai penyusup oleh beberapa kapten. Dan uniknya setelah dia diperkenalkan oleh Kaisar Sihir Julius, sang autor kemudian menunjukkan sebuah adegan yang mengisyaratkan kalau sudah terjadi sesuatu dengan sihir yang dimiliki oleh Nahato, hingga membuat Kapten Jack menyinggung tentang sihir yang dimiliki oleh Nahato. Lalu sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Nahato? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 263 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Oh ya, perlu teman-teman ketahui ada beberapa hal menarik yang tidak kami masukkan di sini karena sudah terbahas di video bocoran kami sebelumnya. Hal menarik pertama, walau tidak terlalu diperlihatkan, tapi sadarkah kalian bahwa ada 5 orang yang sebenarnya terkesan terdiam tanpa bersiap untuk menyerang Nahato saat dia dianggap sebagai penyusup oleh beberapa kapten. Dan 5 orang tersebut yaitu: pertama, Yuno yang sedang memasang wajah terkejut karena Asta bersama dengan orang yang diduga sebagai penyusup, dan sepertinya dia tidak bersiap untuk menyerang karena Nahat bersama dengan Asta. Orang kedua adalah Kaisar Sihir Julius, dan kalian pasti tahulah apa alasan dia tidak bersiap untuk menyerang. Lalu 3 orang sisanya adalah Ril, Dorothy, dan juga Kaiser. Ya, jujur aku sendiri belum bisa memastikan mengapa 3 kapten tersebut tidak bersiap untuk menyerang walau 4 kapten lain sudah bersiap melepaskan serangan. Hal menarik kedua, menanggapi tanggapan dari 4 kapten yang menganggapnya sebagai penyusup, Nahato kemudian memanggil 4 makhluk misterius dengan wujud layaknya iblis bertopeng, di mana bentuk dari topeng yang digunakan oleh 4 makhluk misterius tersebut menyerupai seperti wujud dari 4 binatang, yaitu pertama anjing, kedua keledai, ketiga ayam, dan keempat adalah kucing. Lalu karena bentuk topeng inilah, tidak sedikit fans menganggap kalau bentuk topeng dan wujud dari 4 makhluk misterius yang dipanggil oleh Nahato terinspirasi dari cerita yang berjudul Town Musicians of Bremen atau Musisi Kota Bremen, sebuah cerita legenda dari negara Jerman yang dikumpulkan oleh Grimm bersaudara dan dipublikasikan dalam sebuah serial yang berjudul Grimm's Fairy Tales pada tahun 1819. Tapi perlu diketahui bahwa kisah legenda ini memiliki banyak sekali versi. Dan singkatnya, cerita legenda ini mengisahkan tentang 4 hewan peliharaan yang meninggalkan majikannya untuk pergi ke kota Bremen, di mana dalam beberapa versi, 4 hewan tersebut meninggalkan majikannya karena sudah lelah diperlakukan dengan buruk dan dipaksa bekerja keras. Namun di versi yang lain, 4 hewan tersebut terpaksa harus pergi akibat dari ulah beberapa perampok atau pencuri yang membuat majikan mereka tidak sanggup lagi untuk merawat mereka. Nah, setelah pergi dari majikannya, mereka kemudian memutuskan untuk menjalani hidup di kota Bremen sebagai musisi. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekawanan perampok, dan mereka pun mengambil inisiatif untuk mengelabui dan menakut-nakuti para perampok tersebut, hingga membuat mereka mendapatkan hasil jarahan para perampok dan mengambil alih tempat tinggal mereka. Dalam versi ini, 4 hewan peliharaan yang menjadi tokoh utama dijelaskan tidak melanjutkan perjalanan ke kota Bremen. Sedangkan di versi yang lain, setelah berhasil mengelabui para perampok, mereka kemudian mengembalikan hasil rampokan kepada para pemiliknya dan disambut dengan hangat di kota Bremen. Oh iya, dalam versi asli cerita ini yang berasal dari abad ke-12, para perampok yang dimaksud dalam kisah ini memiliki wujud beruang, singa, dan juga serigala. Lalu bila memang benar bentuk topeng dari 4 makhluk yang dipanggil Nahato terinspirasi dari cerita ini, lalu dari manakah Gimodelo terinspirasi? Nah, menurut kami Gimodelo sendiri terinspirasi dari cerita yang sama, tapi dari versi yang berbeda. Karena di salah satu versi cerita sempat disebutkan ada seekor kadal atau cicak yang membantu keempat binatang utama saat berhadapan dengan para perampok. Dan bila opiniku ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau bentuk sementara Gimodelo adalah kadal atau cicak. Lalu apa sajakah kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh 4 iblis bertopeng yang dipanggil oleh Nahato?
Ya, kami sendiri sebenarnya belum bisa memastikan hal ini. Dan ini murni hanyalah opini atau pendapat kami sendiri, yang tentu saja belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi dari cerita musisi kota Bremen, ada kemungkinan kalau 4 iblis bertopeng tersebut dapat bergabung layaknya Megazord dalam serial Power Rangers. Atau paling tidak mereka memiliki sebuah formasi spesial. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena cara pertama yang digunakan oleh 4 hewan tersebut untuk mengusir para kawanan perampok, yaitu dengan cara menggunakan sebuah formasi. Ya, mereka terlihat saling gendong dan membuat suara yang menakutkan. Dan berikut ini opini kami tentang kelebihan atau kemampuan individual dari keempat iblis bertopeng yang dipanggil oleh Nahato. Topeng pertama, kucing. Menurutku sendiri, makhluk bertopeng kucing akan memiliki 2 kelebihan. Kelebihan pertama pada kuku atau cakaran. Entah kukunya dapat memanjang atau dia dapat mencakar musuhnya dengan cepat. Karena dalam cerita musisi kota Bremen, si kucing dapat mencakar salah satu perampok dan membuat si perampok menduga kalau dia sudah diserang oleh seorang penyihir yang dapat mencakarnya dengan kuku yang panjang. Kelebihan kedua pada matanya. Entah kelebihannya dapat melihat dalam kegelapan atau dapat menciptakan sebuah ilusi. Karena di dalam cerita musisi kota Bremen dijelaskan kalau si kucing dapat melihat dalam kegelapan. Dan salah satu perampok sempat menyangka kalau mata si kucing yang terlihat menyala di kegelapan merupakan bara api. Topeng kedua adalah anjing. Menurutku kelebihannya pada gigitan. Karena di cerita aslinya hewan ini sempat menggigit kaki salah satu perampok. Tapi ada kemungkinan juga kalau makhluk bertopeng anjing akan memiliki suatu kelebihan yang berhubungan dengan senjata tajam. Karena salah satu perampok sempat menduga kalau hewan ini merupakan seorang laki-laki dengan pisau. Topeng ketiga, keledai. Sepertinya makhluk bertopeng keledai akan memiliki kelebihan pada serangan fisik atau kekuatan fisik. Karena di cerita aslinya dia sempat menendang salah satu perampok dan membuat si perampok menduga kalau dia sudah dipukul dengan tongkat oleh monster hitam. Topeng keempat, ayam. Menurutku sendiri makhluk bertopeng ayam akan memiliki kelebihan pada suara. Ya, entah sihir suara atau yang lain. Karena di cerita musisi kota Bremen, dia berhasil menakut-nakuti salah satu perampok dengan berteriak atau berkokok di puncak atap rumah. Dan ada kemungkinan kalau makhluk bertopeng ayam akan memiliki kelebihan yang berhubungan dengan hakim. Karena saat mendengar teriakan dari si ayam, salah satu perampok sempat menduga kalau ayam tersebut merupakan seorang hakim. Nah, bagaimanakah menurut kalian? Terdengar masuk akal nggak opiniku tentang kelebihan dan kemampuan 4 iblis bertopeng? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal menarik ketiga, untuk mencegah kerusuhan dalam pertemuan kapten, Kaisar Sihir Julius langsung memperkenalkan Nahato sebagai wakil kapten Banteng Hitam kepada semua orang yang berada di sana. Dia juga menjelaskan kalau selama ini Nahato menjalankan misi sebagai mata-mata di kerajaan Spade. Dan uniknya Kaisar Sihir Julius kemudian mengungkap bahwa dia tidak mengetahui tentang Nahato yang merupakan seorang pengguna kekuatan iblis. Lalu mengapa seorang Julius yang tergila-gila dengan sihir sampai tidak mengetahui hal ini? Padahal di masa lalu Nahato dan Yami sama-sama berada di dalam skuad Greidir yang dipimpin oleh Kaisar Sihir Julius. Untuk hal ini sebenarnya ada 2 kemungkinan. Pertama, saat masih di dalam skuad Greidir, Nahato menyembunyikan kekuatan iblis yang dia miliki. Mengingat kerajaan Clover sendiri sangat membenci pengguna kekuatan iblis. Tapi yang jadi pertanyaan, bisakah Nahato menyembunyikan kekuatan iblis dari Julius? Kemungkinan kedua, Nahato mendapatkan kekuatan iblis setelah dia resmi keluar atau pindah skuad Kesatria Sihir. Dan opini kedua ini memang terdengar lebih masuk akal, tapi masih membutuhkan beberapa fakta pendukung. Lalu setelah Julius mengaku tidak mengetahui tentang Nahato yang merupakan pengguna kekuatan iblis, Kapten Jack yang berada di sana juga sempat menyinggung tentang sihir yang dimiliki oleh Nahato. Di mana dari perkataan Kapten Jack bisa kita simpulkan bahwa sudah terjadi sesuatu dengan sihir yang dulu dimiliki oleh Nahato. Dan uniknya lagi, Nahato memberikan tanggapan yang cukup menarik tentang perkataan Kapten Jack. Tapi sayangnya tanggapan Nahato ini memiliki 2 terjemahan fans yang sedikit berbeda. Terjemahan pertama, Nahato menanggapi dengan berkata, "Saat ini itu sudah menghilang."
Ya, dari terjemahan fans pertama ini seolah mengisyaratkan kalau Nahato sudah kehilangan sihir yang biasa dia gunakan di masa lalu. Tapi mengapa sekarang dia bisa kehilangan sihir yang biasa dia gunakan di masa lalu? Ya, belum bisa dipastiin sebenarnya, tapi ada kemungkinan kalau dia sudah mengalami sesuatu hingga membuatnya menukar atau malah sudah dipaksa untuk menukar sihir miliknya dengan iblis ataupun kekuatan iblis. Mengingat saat ini dia adalah pengguna kekuatan iblis, dan di masa lalu Jack dan juga Julius sama sekali tidak mengingat kalau dia adalah pengguna kekuatan iblis. Terjemahan kedua, Nahato menanggapi dengan berkata, dia sudah tidak ada sekarang. Ya, jujur aku sendiri masih ragu dengan maksud kata dia yang digunakan di sini. Dan bila terjemahan fans kedua yang benar, maka ada kemungkinan kalau maksud dari kata dia adalah kepribadian Nahato yang dulu, atau bahkan jiwa dari Nahato itu sendiri. Lalu mengapa kepribadian Nahato yang dulu bisa menghilang? Ya, tentu saja ada kemungkinan kalau hal ini berhubungan dengan kekuatan iblis yang dia miliki sekarang. Dan bila jiwa Nahato yang menghilang, lalu jiwa siapakah yang saat ini berada di dalam tubuh Nahato? Menarik untuk kita nantikan. 3 hal menarik aja ya, atau malah perlu dilanjutin? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.